Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh kasih kemurahan Tuhan, kita boleh lagi ketemu dalam program Calvary Ministry. Pada saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang 3 oknum iblis yang dicatat di dalam kitab Wahyu pasal 12 dan pasal 13. Pada video yang lalu kita sudah belajar tentang oknum yang pertama, yaitu naga merah padam, yang dia adalah iblis atau setan yang menyesatkan anak-anak Tuhan. Tetapi pada akhirnya dia ditangkap, diikat, lalu dimasukkan ke dalam jurang yang dalam selama 1000 tahun. Dia ditutup dan dimeteraikan di sana, tidak bisa keluar. Nah, sekarang ini kita akan lihat tentang binatang yang kedua, yaitu seekor binatang yang keluar dari dalam laut, yang terdapat di dalam Wahyu pasal 13. Untuk itu saya ajak kita buka Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 3. Wahyu 13 ayat 1 sampai 3 berkata, "Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hojat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan takhtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu." Di ayat-ayat yang kita baca ini, Rasul Yohanes dalam penglihatannya dia melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Binatang keluar dari dalam laut. Keluar dari dalam laut ini saya mau kaitkan dengan Yesaya pasal 57. Yesaya 57 ayatnya yang ke-20. 57 ayat 20 berkata begini. "Tetapi orang-orang fasik, orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur." Jadi orang-orang fasik di ayat ini gambarkan seperti laut yang berombak-ombak. Artinya laut yang tidak tenang, selalu bergelora. Nah, binatang yang dilihat oleh Rasul Yohanes ini adalah binatang yang keluar dari laut. Sedangkan ayat ini menggambarkan laut ini adalah sekumpulan orang-orang fasik yang tidak tenang. Orang-orang fasik yang hidupnya bergelora. Jadi hidup yang penuh dengan pemberontakan. Kalau kita kaitkan dengan Yudas pasal 1 ayat 13 berkata bahwa Yudas 1:13, "Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuikannya keaiban mereka sendiri," dan seterusnya. Ombak laut yang ganas. Jadi dari 2 ayat ini kita bisa melihat bahwa antikris itu, yang adalah gambaran binatang yang keluar dari laut, yang adalah antikris ini, dia itu keluar dari kelompok orang fasik yang seperti ombak
yang bergelora, yaitu suatu keadaan manusia di dunia ini yang tidak punya ketenangan, penuh dengan pemberontakan, peperangan, kekacauan, dan sebagainya. Inilah binatang yang keluar dari dalam laut. Dan dia adalah antikris. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam ayat 18 berkata begini. Pasal 13. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan binatang itu adalah bilangan seorang manusia. Dengan bilangannya 666. Jadi binatang yang keluar dari laut ini adalah seorang manusia. Seorang manusia yang dilabelkan sebagai 666. Dari sini kita tahu ini adalah oknum antikris. Yang dalam pelajaran kitab Wahyu pasal 12 digambarkan bahwa dia akan memerintah selama 3,5 tahun. Ini antikris ini. Yang mana dia adalah orang yang penuh pemberontakan, penuh dengan keganasan, bagaikan air yang bergelora, laut yang bergelora. Itulah antikris. Jadi dari sini kita lihat bahwa binatang atau oknum yang kedua dari iblis, dia adalah antikristus. Nah, ayat yang kedua, ayat 13, ayat 2. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Binatang yang keluar dari laut itu yang adalah seorang antikris dengan label 666 digambarkan seperti macan tutul dengan kakinya kaki beruang dan mulutnya mulut singa. Macan tutul, beruang, singa, ini adalah binatang buas. Binatang buas yang penuh dengan keganasan. Artinya, antikris ini yang adalah 666 ini, dia kalau diberikan kekuasaan untuk memerintah dunia ini sebagai pemerintah tunggal, penguasa tunggal, maka dia akan memerintah dengan kekerasan dan keganasan. Betapa ngeri pada masa itu. Itulah sebabnya dikatakan pada pemerintahan antikris itu adalah aniaya besar. Itu adalah penganiayaan yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan setelahnya. Itulah antikris. Saat ayat ini kan belum nyata, tetapi pada ayat 2b katakan, dan naga itu, tadi kita sudah lihat, naga merah padam yang besar itu, ia adalah iblis. Naga itu memberikan kepada si binatang yang keluar dari laut, yang adalah antikris, adalah seorang manusia yang berlabel 666, kepadanya diberikan kekuatannya si iblis, dan tahtanya si iblis, dan kekuasaannya yang besar dari si iblis. Ini adalah pelantikan antikris. Bagaimana antikris ini dilantik, kemudian diberikan kekuatan, diberikan kekuasaan, diberikan tahta iblis. Yang mana iblis itu kita sudah tahu bahwa dia adalah penghulu setan atau prince of devils yang merupakan pemimpin tertinggi kekuasaan dunia. Bahkan dia memegang kuasa kerajaan angkasa. Kekuasaannya dia, tahtanya dia diberikan kepada antikris. Ini yang dikenal dengan pelantikan antikris. Antikris dilantik oleh iblis itu dengan kekuatan tahta dan kuasanya diberikan kepada antikris, sehingga antikris ini dia memiliki
kuasa yang ganas dan keras sehingga dia berlaku sewenang-wenang kepada siapa saja manusia yang ada di dunia ini. Sehingga ayat 4 katakan, dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuatan kepada. Jadi seluruh dunia dipaksa harus menyembah dia. Antikris dipaksa menyembah dia. Kemudian ayat 5 katakan, dan kepada binatang diberikan mulut yang penuh dengan kesombongan dan hujat. Kemudian si antikris ini dia tekan dengan keganasannya kepada seluruh manusia atau ada orang-orang percaya supaya menghujat Yesus. Menghujat Yesus. Dipaksa untuk menghujat Yesus dan dipaksa untuk menyembah antikris itu. Inilah dia setelah dilantik oleh si iblis. Di dalam ayat 3 dikatakan, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Jadi kepalanya si antikris ini salah satunya itu luka yang membahayakan hidupnya. Kita tahu bahwa kepala ini berbicara tentang kerajaan, tentang bangsa di dunia ini. Artinya bahwa ada satu bangsa yang besar yang dikuasai oleh si antikris. Bangsa ini berada dalam keadaan terpuruk. Dalam arti bahwa bangsa ini ekonominya tidak maju. Bahkan dikategorikan sebagai negara yang miskin. Begitu juga teknologinya. Belum punya teknologi maju saat itu. Sehingga negaranya terpuruk. Rakyatnya kena penyakit. Bisa juga kena penyakit virus dan sebagainya. Tetapi di ayat 13 ini, negara yang mendapat luka sehingga membahayakan hidupnya itu, artinya negara yang sedang terpuruk keadaannya, sehingga rasanya seakan-akan negara ini akan hancur, ditangani oleh antikris. Antikris dengan segala pola manajemennya, dia kerjakan sedemikian rupa sehingga negara yang besar ini berubah. Ekonominya yang tadinya ekonominya tidak maju menjadi maju pesat. Karena dikelola oleh antikris. Dia maju pesat, bahkan cadangan devisanya bisa bermiliar-miliar dolar. Tadinya teknologinya tertinggal, tetapi dengan pola manajemen dari antikris, maka negara ini bisa maju pesat teknologinya sehingga bisa memimpin dunia. Tadinya dikuasai oleh sakit penyakit sehingga banyak rakyatnya yang sakit, tetapi karena pola manajemen daripada antikris ini sehingga negara ini bebas dari penyakit, bahkan dari virus-virus yang ada. Dan keluarlah negara ini sebagai negara yang di sini istilahnya binatang itu sembuh. Artinya dia menjadi berhasil. Ekonominya, teknologinya, rakyatnya, kesehatan dan sebagainya maju. Nah, karena manajemen antikris ini yang membuat negara ini maju, maka seluruh dunia matanya tertuju kepada negara ini dan mereka akui pemimpinnya hebat. Antikris luar biasa. Dari situ di sini katakan
Seluruh dunia heran, terheran-heran. Lihat negara ini kok begitu maju. Dan di sana lalu mengikut binatang itu yang adalah antikris. Mereka mengikut antikris. Ini. Karena seluruh dunia melihat dia, maka pola antikris yang memulihkan negara yang terpuruk ini diterapkan ke dalam seluruh dunia dengan kebijakan antikris. Walaupun kebijakan antikris ini ada yang melanggar HAM, ada yang tidak sesuai dengan moral, tetap harus dijalankan. Karena dia adalah pemimpin tunggal dunia ini. Itulah antikris. Nah, seluruh dunia percaya dan mengikuti dia. Tetapi kita tahu bahwa masih ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita kenal bahwa di akhir zaman ini, orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah gereja Tuhan. Dan gereja Tuhan ini terbagi dua. Ada gereja yang penuh Roh Kudus dan penuh firman Allah. Dan ada gereja yang tidak penuh Roh Kudus dan tidak penuh firman Allah. Gereja yang penuh Roh Kudus dan penuh firman Allah itu digambarkan sebagai 5 gadis yang bijak. Yang di dalam Alkitab dikatakan mereka adalah gereja sempurna dan mereka disingkirkan oleh sayap burung nasar ke padang gurun yang penuh dengan perlindungan dan penuh kelimpahan. Yang tertinggal adalah gereja yang digambarkan sebagai 5 anak darah yang bodoh. Yang mereka belum penuh Roh Kudus dan penuh firman Tuhan, tetapi mereka percaya bahwa sekali Yesus, tetap Yesus. Mereka ini yang tertinggal. Sementara seluruh dunia harus mengikut si antikris yang adalah seorang manusia yang dilabel 666. Jadi mereka harus mengikuti 666 baik di dahi dan di tangan kanannya. Tetapi mereka tetap percaya kepada Yesus. Karena dia sudah punya moto. Sekali Yesus, tetap Yesus. Maka mereka ini berhadapan dengan penguasa antikris. Apa yang dikerjakan? Antikris menyiksa mereka supaya mereka menyangkal Yesus. Antikris menyiksa mereka supaya mereka menghujat Yesus. Ada yang dikuliti hidup-hidup. Ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang dicungkil matanya, ada yang dipotong anggota tubuhnya, dan sebagainya, membuat orang menderita dengan maksud supaya mereka menyangkal Yesus dan menghujat Yesus. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus, sekali Yesus tetap Yesus, dijanjikan bahwa ayat Wahyu 20 ayat 4b berkata begini. Wahyu 20 ayat 4b. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu, yaitu antikristus dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Mereka hidup kembali. Itulah kebangkitan yang pertama. Bangkitan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi walaupun mereka itu disiksa sampai mati, tetapi ada jaminan mereka memiliki keselamatan. Asal sekali Yesus, tetap Yesus. Sedangkan si antikris ini bagaimana nasibnya? Si antikris ini kalau kita lihat akhir dari kehidupan mereka itu di dalam Wahyu pasal 19. Wahyu 19 ayatnya yang ke-20. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu. Jadi binatang itu adalah antikris yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyeret mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang.
Jadi mereka itu ditangkap hidup-hidup, lalu lemparkan ke dalam nyala api dengan belerang. Lautan api yang menyala-nyala dengan belerang. Lautan api yang menyala itu adalah neraka. Jadi antikris ditangkap dan langsung dilemparkan ke neraka. Kalau tadi oknum iblis pertama itu si naga merah padam itu, dia ditangkap, dirantai dan dimasukkan ke dalam jurang maut selama 1000 tahun. Sedangkan antikris ini ditangkap dan lempar hidup-hidup ke neraka. Yang di sini dikatakan adalah dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Jadi kita bisa melihat bahwa antikris pada akhirnya neraka. Sebab itu kita harus pertahankan iman kita. Kita harus percaya Yesus. Karena Yesus sudah siapkan tempat buat kita di sorga. Kekal selama-lamanya. Senang selama-lamanya. Oleh karena kalau kita percaya sungguh kepada Yesus, maka kita memiliki kehidupan yang kekal. Puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Haleluya. Sekali Yesus, tetap Yesus.